Beginilah sebagian bentuk rumah Banjar tempo dulu yang berada di Kampung Sungai Jingah, Kota Banjarmasin. Rumah-rumah tradisional Banjar di sini sudah berusia sangat tua. Bentuk atau tipenya pun bermacam-macam. Menurut almarhum Dr. Andes Haji Muhammad Syamsiar Seman, salah seorang budayawan Kalimantan Selatan yang menulis buku tentang arsitektur tradisional Banjar Kalimantan Selatan, terdapat 11 tipe rumah Banjar. Namun saat ini keberadaan rumah tradisional Banjar sudah hampir punah. Seperti di Kampung Sungai Jingah ini terdapat beberapa saja jenis rumah Banjar yang masih terawat dengan baik. Ada tipe balai bini, balai laki, gajah manyusu, palimasan dan cacak burung. Masing-masing tipe rumah dihuni sesuai status sosial pada masa itu. Ke-11 tipe rumah Banjar tersebut dalam buku Arsitektur Tradisional Banjar diantaranya tipe bubungan tinggi. Tipe ini sebagai bangunan Istana Sultan Banjar. Hubungannya yang tinggi melancip ke atas, makanya disebut bubungan tinggi. Bagi para saudara raja Banjar disediakan rumah Banjar Gajah Baliku. Ciri-cirinya ada pada atap yang juga memiliki bubungan tinggi, akan tetapi ada atap yang berbentuk pelana di bawahnya. Untuk keturunan para gusti atau kerabat kesultanan, mereka tinggal di rumah tipe Gajah Manyusu. Tipe balai laki untuk para punggawa, mantri, dan prajurit pengawal Sultan Banjar. Balai bini untuk para putri atau keluarga raja pihak wanita. Dalam struktur masyarakat Banjar zaman Kesultanan Banjar, masing-masing tipe rumah disesuaikan dengan termasuk untuk bendahara kesultanan dengan rumah Banjar tipe palimasan. Alim ulama dan saudagar dengan rumah Banjar tipe palimbangan, cacak burung atau anjung surung, serta tadas alas untuk rakyat Banjar pada umumnya. Rumah Banjar tipe joglo bagi para Tionghoa di Banjarmasin yang berfungsi sebagai gudang dan toko sekaligus. Ada satu tipe rumah lagi yang sangat khas di Kalimantan Selatan, yaitu tipe rumah lanting. Rumah lanting berdiri di atas susunan bambu atau batang kayu di atas sungai Martapura. Namun, saat ini keberadaan rumah tradisional Banjar sudah hampir punah. Karena bahan utama untuk membuat rumah Banjar adalah kayu ulin atau kayu besi. Yang di depan ini sindang langit, jadi semacam kepercayaan terhadap alam atas itu adalah sindang langit, dan jadi yang curing ke atasnya itu yang segitiganya itu adalah khas untuk dunia atas. Dari berbagai tipe rumah adat Banjar yang kami sebutkan tadi, kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat
dengan satu tipe rumah adat Banjar yang dikenal dengan rumah Banjar Bubungan Tinggi. Keberadaan rumah Banjar Bubungan Tinggi yang asli sudah hampir punah, bahkan sangat langka. Saat ini hanya beberapa buah yang secara konstruksi masih asli. Rumah Banjar Bubungan Tinggi, rumah adat orang bahari, bawa tuntuli, basusun tiga, bahatap sirat, Anjung dua. Rumah adat, rumah pusaka, matanda tu lajit kita, wajiban kita memelihara. Rumah Banjar Bubungan Tinggi banyak mengandung nilai-nilai filosofi, baik secara sosial maupun secara keyakinan masyarakat Banjar yang mayoritas beragama Islam. Untuk menemukan rumah Banjar yang asli, kami menempuh perjalanan sejauh 150 km dari Banjarmasin, tepatnya di Desa Hibaru Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kita coba lihat. Saya ditemani Pak Syarmidin, salah seorang tokoh masyarakat dan juga budayawan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, untuk mengetahui nilai-nilai dan filosofi dalam rumah Banjar Bubungan Tinggi. Sebenarnya rumah Bubungan Tinggi ini sebuah sentuhan adat yang berasal dari nenek moyang kita, yang berasal dari suku Dayak dan suku Bukit, suku pedalaman, yang merupakan sebuah kepercayaan mereka, sentuhan untuk arkeolog mereka yang di atas itu yang ini tanda silang dan lain sebagainya. Itu adalah sama songkol atau jamang juga bagiannya, yang danas ya, bahasa dan bernama. Jadi kalau yang ini yang ukiran itu ukirannya itu ornamennya itu biasanya karena menganut sebuah kepercayaan, mereka kepercayaan kosmos kita ini, alam jagat raya kita ini terdiri dari alam atas dan alam tengah serta alam bawah. Nah, digambarkanlah bahwa dia yang teratas itu adalah seperti menurut kepercayaan mereka, suku kita, saudara kita di pedalaman itu dulu setelah mendapatkan sentuhan Islam, mereka mempercayai bahwa kekuasaan atas itu adalah tingang, burung tingang atau burung enggang bagi kita sekarang, yang istilah mereka adalah tingang, atau dikatakan juga yang dikatakan dengan bungai. Yang di depan ini sindang langit, jadi semacam kepercayaan terhadap alam atas itu adalah sindang langit, dan jadi yang curing ke atasnya itu, yang segitiganya itu adalah khas untuk dunia atas. Rumah Bubungan Tinggi ini Anjung dua. Kalau yang lain mungkin anjungnya ada yang tidak pakai anjung, ada yang khusus yang kiri kanan. Yang kiri kanan itu adalah namanya anjung. Biar hujan, biar pagi. Rumah tradisional Banjar secara umum konstruksinya terbuat dari kayu, terutama kayu ulin. Kayu ulin sangat kuat dan tahan terhadap cuaca, bisa tahan lama dari 100 tahun seperti rumah Banjar yang kami datangi ini. Rumah Banjar batihang ulin, tangga ulin. Kita bisa lihat dari bagian bawah rumah, semua tongkat dan tiangnya terdiri dari kayu ulin. Kukuhnya ulin, lacit tapuh. Nah, ini tiang-tiangnya, yang tiang penyangga ke atas nih langsung menancap ke bawah sekian meter. Jadi dia dibuat untuk tiang, ada bantalannya, dan ada
susuknya gitu untuk menahan untuk tidak anjlok, dan ada palang yang khusus untuk menahan lari-larinya di tiang itu sendiri. Kalau yang ini kelihatannya beda ukuran Pak ini. Iya. Ini ada yang kecil, ada yang besar. Nah, kalau yang kecil ini apa? Yang kecil ini tongkat istilahnya. Tongkat, yang ini tiang penyangga ini secara tiang, keseluruhan, tiang. yang tiang secara keseluruhan yang besar, dan yang untuk yang di tengah sana di antara anjung itu namanya tiang Pitagor biasanya, ya yang 4 itu yang langsung menyangga ke atas tuh biasanya, Yang sampai ke sana. yang atas tuh biasanya tiang Pitagor yang menahan sekaligus untuk hubungan tingginya itu sekaligus. Oh iya Pak, ini kalau kita lihat ini apa dindingnya nih. Nah, dinding ini kan kalau biasanya rumah kan Iya. memanjang gini papannya. Iya, iya. Nah, kalau ini apa maksudnya? Nah, barangkali ini teknologi orang dulu, teknologi yang tua-tua itu bahwa untuk air rembesan untuk hujan biasanya itu tidak meresap ke dalam, langsung luruh ke bawah begitu. Jadi tidak cepat lapuk, biasanya lebih lama, lebih awet siraman air maupun hantaman sinar matahari, jadi lebih awet karena arahnya ke bawah. Jadi air tidak mengandung, tidak di dalam, langsung turun ke bawah biasanya begitu. Untuk inilah teknologi orang dulu untuk membuat tempat tinggal mereka. Sekali lagi kami menemukan bilangan ganjil pada jarajak lalungkang atau jeruji jendela. Jarajak lalungkang selalu dipasang jumlah ganjil. Seperti rumah-rumah adat di tempat lain di Indonesia, bentuk dan konstruksinya rumah selalu menyesuaikan dengan alamnya. Alam Kalimantan Selatan 60% terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa, sehingga berpengaruh terhadap konstruksi rumah. Rumahnya selalu bertiang tinggi jika rumah berdiri di rawa-rawa seperti rumah Banjar yang sekarang ini. Bagi masyarakat Banjar, rumah bubungan tinggi dianggap sakral. Ini terlihat dari segala sesuatu yang dalam bentuk hitungan selalu berjumlah ganjil. Tangga ini umpamanya. Tangga biasanya tuh lebih dan dominan apapun biasanya di rumah Banjar biasanya ganjil, apapun ganjil, dan filosofinya Tuhan atau Allah itu biasanya kan memang ganjil gitu, satu yang ganjil ya, biasanya ganjil. Kita lanjut ke dalam, kita lihat-lihat. Ya. Ini kan ada tingkatan apa? Tingkatan pertama ini namanya peluaran, atau ambin biasanya itu peluaran. Rumah Banjar bubungan tinggi juga memiliki ornamen ukiran. Ornamen ukiran selaras dengan alam dan sifat-sifat orang Banjar, seperti teratai, akar sulur, jalinan tali, buah manggis. Ini juga apa penuh dengan ukiran? Ukiran ini terdiri dari banyak, ada biasanya baik tanaman maupun buah-buahan berupa daun, dan biasanya punya makna tersendiri, seperti misalnya teratai. Nah kan teratai ini hidup di tengah lumpur, namun tetap dia punya kesucian diri gitu. Nah ini filosofi yang ada. Dan di sini kadang ini juga berupa seperti tali. Ini tali ini yang mengikat, merupakan filosofinya adalah sebuah kesatuan kita, kerakat mupakatan kita. Jadi dipilin, dijalin dengan tali gitu. Jadi hidup ini sebaiknya adalah rakat mupakat untuk tidak saling berbenturan, itulah harmoni alam lah gitu diambil begitu. Jagat raya ini semuanya dicontohkan diberikan oleh Tuhan untuk selalu harmoni, untuk keseimbangan alam gitu, selalu keseimbangan. Ukiran ornamen juga tergantung di mana letak rumahnya.
Kebanyakan ukiran kembang teratai di rumah-rumah yang berdiri di rawa-rawa atau daerah hulu. Sedangkan manggis dan akar daun biasanya pada rumah Banjar yang berdiri di daerah hilir atau kuala seperti Martapura dan Banjarmasin. Rumah Banjar termasuk rumah yang unik, karena dari depan sampai ke dalam rumah terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari ambin atau teras sampai ruang tamu yang disebut panampik. Panampik ada 3, panampik kecil, panampik tengah, dan panampik besar atau besar. Antara panampik kita melangkahi watun atau pinggiran lantai setinggi 30 cm. Penampik pertama biasanya anak-anak biasanya, dan yang ini namanya watun. Nah, ini, dan watun kalau kita duduk begini namanya ya watun juntai. Nah, ini watun juntai. Kalau kita naik tadi dari depan itu namanya watun watun lewatan atau watun jajakan gitu. Sekali lagi kami menemukan bilangan ganjil pada jarajak lalungkang atau jeruji jendela. Jarajak lalungkang selalu dipasang jumlah ganjil. Jerajak yang dipasang tergantung lebar jendela, mulai dari 5 sampai 13 buah jarajak. Menurut keyakinan orang Banjar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai bilangan ganjil. Fungsi ruangan panampik di kala masa Kesultanan Banjar dijadikan tempat pertemuan dengan para menteri dan pembesar kesultanan. Sedang ruangan tengah atau paledangan dijadikan ruang keluarga. Antara ruang depan atau panampik basar dan paledangan dibatasi oleh tawing halat atau dinding pembatas yang bisa dibongkar pasang. Tawing halat juga dihiasi dengan ornamen-ornamen ukiran. Ukiran ornamennya mengelilingi tawing halat sampai bagian atas dinding. Nuansa Islam juga terlihat di sini. Ukiran kaligrafi terpasang di bagian atas kiri, tengah, dan kanan tawing halat. Seperti rumah biasa, rumah Banjar Bubungan Tinggi juga punya ruang keluarga yang disebut palidangan. Sementara untuk tempat tidur keluarga berada di sisi kiri dan kanan palidangan yang disebut anjung kiwa dan anjung kanan. Adat dan budaya tidak datang dengan sendirinya. Mereka telah melakukan sesuatu yang berharga untuk generasi saat ini. Bagaimana dengan kita? Ada yang istimewa di rumah Banjar Bubungan Tinggi, yaitu yang disebut karawat kamar pingitan yang dibuat untuk anak gadis pingitan. Karawat terletak di ruang palidangan dengan tangga pitung sebagai alat naik turun ke kerawat. Di
bagian belakang ada 2 ruangan lagi, yaitu panampik bawah sebagai tempat makan dan padapuran atau dapur sebagai tempat masak. Posisi panampik bawah juga lebih rendah dari lantai paledangan. Rumah Banjar Bubungan Tinggi, termasuk juga rumah-rumah Banjar tipe lainnya, selalu memanjang ke belakang dan simetris kiri dan kanan. Jika ada anjungan sebelah kiri, akan ada juga anjungan sebelah kanan. Budaya Banjar selalu menyelaraskan dengan keseimbangan horizontal atau sesama umat manusia, dan vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa. Seiring perkembangan zaman dan sulitnya bahan baku kayu ulin, karena pemerintah memasukkan kayu ulin sebagai daftar kayu yang dilindungi, keberadaan rumah tradisional Banjar terancam punah. Ditambah dengan kurang perhatian dari berbagai kalangan untuk merawat rumah-rumah tradisional Banjar. Sebelum terlambat hilang dimakan zaman, sudah saatnya pemerintah dan masyarakat menjaga dan melestarikan budaya dan adat warisan leluhur kita. Walau saat ini pemerintah Kalimantan Selatan dan pemerintah kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan membuat tipikal atap bubungan tinggi pada kantor pemerintahan sebagai salah satu cara melestarikannya. Dengan harapan suatu saat nanti pemerintah Kalimantan Selatan membuat seluruh tipe rumah adat Banjar yang didirikan dalam satu komplek, sehingga generasi yang akan datang masih bisa melihat karya arsitektur nenek moyang mereka. Adat dan budaya tidak datang dengan sendirinya. Mereka telah melakukan sesuatu yang berharga untuk generasi saat ini. Bagaimana dengan kita? Orang Banjar adalah suku bangsa yang menempati wilayah Kalimantan Selatan, serta sebagian Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Timur. Populasi suku Banjar dengan jumlah besar juga dapat ditemui di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Utara dan Semenanjung Malaysia karena migrasi orang Banjar pada abad ke-19 ke Kepulauan Melayu. Berdasarkan sensus penduduk 2010, orang Banjar berjumlah 4,1 juta jiwa. Sekitar 2,7 juta orang Banjar tinggal di Kalimantan Selatan dan 1 juta orang Banjar tinggal di wilayah Kalimantan lainnya serta 500.000 orang Banjar lainnya tinggal di luar Kalimantan. Suku bangsa Banjar berasal dari daerah Banjar yang merupakan pembauran masyarakat beberapa daerah aliran sungai yaitu Das Bahan, Das Barito, Das Martapura dan Das Tabanio. Dari daerah pusat budayanya ini suku Banjar sejak berabad-abad yang lalu bergerak secara meluas melakukan migrasi secara sentrifugal atau secara lompat kata ke berbagai daerah di Nusantara hingga ke Madagaskar. Hasil pencocokan tes DNA atau riset genetika terhadap bangsa Malagasy modern dan Dayak Manyan modern dari Tamiang Layang menunjukkan bangsa Malagasy bukan keturunan Dayak Manyan. Tetapi bangsa Malagasy sama genetikanya dengan orang Banjar modern. Para periset multidisiplin ilmu dari Indonesia, yang diwakili 2 periset dari Lembaga Biologi Molekuler Ekman dan FKUI termasuk Herawati Sudoyo, Prancis,
Selandia Baru dan Australia ini untuk mencapai kesimpulan bahwa suku Banjarlah yang menjadi nenek moyang orang Madagaskar. Tim periset telah menganalisa 211 sampel DNA dari darah donor dewasa yang terdiri dari 169 orang dari etnis Dayak Manyan dan 49 lainnya dari suku Dayak lainnya yang beragam. Tim periset setahun sebelumnya sudah mengumpulkan DNA 266 penduduk asal Madagaskar dan mencocokkan DNA dari riset DNA dan etnisitas seperti bahasa. Ternyata orang dari suku Banjar di Kalimantan Selatan paling tinggi kecocokannya dengan orang Madagaskar. Secara genetika suku Banjar purba sudah terbentuk ribuan tahun yang lalu yang merupakan pembauran orang Melayu purba sebagai unsur dominan dan Dayak Manyan. Suku Banjar yang memiliki genetik Melayu dominan ini telah melakukan migrasi keluar Pulau Kalimantan sekitar tahun 830 Masehi atau 1200 tahun yang lalu menuju Madagaskar alias Madagaskar yang menurunkan bangsa Malagasy. Bahasa Malagasy menunjukkan unsur-unsur bahasa Banjar dan bahasa Manyan, misalnya Farika dari Wari dalam bahasa Banjar, dan Rano dari kata Rahnu dalam bahasa Manyan. Adat pemakaman sekunder Dayak beragama Kaharingan yang disebut Arwah Buntang disebut Famadihana di Madagaskar. Tetapi di Madagaskar tidak terdapat upacara Ijambe yaitu kremasi atau ngaben, maupun aruh baharin atau aruh ganal, yaitu upacara panen, yang masih dilakukan masyarakat Dayak Kaharingan di Kalsel. Selain itu masih terdapat adat memberi makan buaya di Madagaskar dan yang juga masih dilakukan orang Banjar di Kalimantan Selatan. Suku bangsa Banjar adalah pembauran orang Melayu purba yang membawa bahasa Melayik dengan Dayak Barito Meratus dari suku Dayak Manyan, Dayak Meratus, dan sebagian rumpun Dayak Ngaju terutama yang tinggal di Lir disebut Dayak Ngawa, Berangas Mandawai dan Bakumpai. Dan terakhir juga dilakukan Dayak Abal, rumpun Lawangan, yang hampir seluruh anggota sukunya bergabung dan berasimilasi dengan suku Banjar dan konversi ke agama Islam serta meninggalkan bahasa ibunya. Namun saat mereka masih belum diidentifikasikan sebagai Dayak, dan sebelum Dayak dipakai sebagai penyebutan pribumi asli Borneo. Sekitar tahun 1526, ketika Raja Banjar menerima dan memeluk Islam, maka diikuti seluruh kalangan penduduk kerajaan Banjar untuk melakukan konversi massal ke agama Islam. Sehingga kemunculan suku Banjar dengan ciri keislamannya ini bukan hanya sebagai konsep etnis tetapi juga konsep politis, sosiologis dan agamis. Kelompok masyarakat yang telah menganut Islam ini disebut Allah masih dalam bahasa Dayak Ngaju atau Ulun Hakyai dalam bahasa Dayak Manyan. Menurut Cilik Riwut dalam Kalimantan membangun alam dan kebudayaan, bila tamu yang datang mengatakan Allah masih berarti tamu yang datang beragama Islam. Untuk tamu yang beragama Islam akan diserahkan ayam hidup, telur dan sayur-sayuran untuk dimasak sendiri, namun sebagian penduduk yang masih ingin mempertahankan agama suku Kaharingan lebih memilih untuk bermigrasi ke daerah perhuluan dan dataran tinggi yang sekarang menjadi Dayak Manyan dan Dayak Meratus. Pada zaman dahulu, suku Banjar termasuk masyarakat bahari atau berjiwa kemaritiman. Perjanjian tanggal 18 Mei tahun 1747 antara Sultan Banjar Tamjidillah I dengan Volk Belanda tentang monopoli perdagangan oleh Volk Belanda di Kesultanan Banjar diantaranya mengatur bahwa orang Banjar tidak boleh berlayar ke sebelah timur sampai ke Bali, Sumbawa, Lombok, batas ke sebelah barat tidak boleh melewati Palembang, Johor, Malaka dan Belitung.
Sejak itu wilayah pelayaran orang Banjar mulai menyempit, namun sisa-sisa jiwa kebaharian orang Banjar masih terlihat jejaknya pada kehidupan masyarakat Banjar di daerah perairan Kalimantan Selatan.